selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin berbagi beberapa foto-foto lama aku sampai saat ini, dimana semua ini membutuhkan proses. Dan kali ini berawal dari fasad. Fasad ini tadinya aku belum dipasang pagar, dan akhirnya aku pasang pagar dan langsung aku pasang fiber agar tidak terlalu menonjol terlihat dari luar. Nah, kita masuk ke dalam dan di sini awalnya masih kosong banget. Cuma ada beberapa hiasan dinding dan beberapa tanaman yang tidak terlalu banyak. Kemudian aku mulai memberikan sentuhan-sentuhan tanaman hias di area teras dan sentuhan bunga artifisial untuk di dinding-dinding. Nah, beberapa lama kemudian aku sudah mulai mengumpulkan beberapa tanaman hias dan semakin banyak diberikan sentuhan-sentuhan standing planter agar tampak lebih rapi. Nah, di area depan kamar aku berikan beberapa tanaman digantung agar tampak lebih segar. Nah, di saat masa pandemi ini aku semakin banyak bercocok tanam dan mengumpulkan tanaman-tanaman hias seperti sekarang ini. Semakin banyak di area teras aku tanaman-tanaman hias yang aku suka dan aku koleksi. Nah, kemudian sekarang kita di area teras pojok sebelum pintu masuk. Ini awalnya ini hanya memakai wallpaper dan wall foam. Kemudian aku simpan beberapa tanaman hias agar tampak lebih segar pada saat ingin memasuki rumah. Kemakin kesini aku semakin suka merapikan tanaman ini agar tampak lebih banyak tanamannya. Nah, kemudian beralih ke masa yang di saat ini musim-musim tema natural, konsep natural. Nah, kemudian aku memberikan sentuhan rayung, kursi rotan dan tangga. Nah, kemudian karena masa pandemi aku mulai lagi beralih ke tanaman hias, dan kemudian di area sini aku tetap memberikan sentuhan rayung dan tanaman hias yang semakin banyak. Nah, saat ini pintu masuk aku sudah disambut dengan tanaman kaktus koboi dan beberapa tanaman lainnya. Memang tanaman segar ini bisa membuat rumah semakin sejuk ya guys. Jadi memang kita perlu banget ada sentuhan tanaman agar rumah kita itu menjadi tampak lebih segar karena ada hijau-hijaunya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumah. Ini tampilan luar dan kemudian kita masuk ke dalam rumah. Berawal rumah aku itu masih menggunakan cover sofa untuk menutupi sofa aku yang menurut aku memang kurang keren. Jadi aku mensiasatinya dengan menutupinya dengan cover sofa dan spray saat itu. Nah, kemudian perintilan, memang saat itu aku senang banget mengumpulkan beberapa bantal dan lentera seperti saat ini. Kemudian semakin beralih perlahan. Memang semuanya itu membutuhkan proses dan akhirnya aku membeli sebuah sofa pink Fanta dan akhirnya rumah ini tampak sedikit lebih berbeda. Dan untuk tema sabiciknya aku merasa saat ini sudah terasa, tetapi aku memilih konsep sabicik modern, jadi yang tidak terlalu menggunakan warna-warna kusam, warna lusuh, tapi tetap terkesan sabicik ya. Saat ini tampak ruang tamu aku semakin berwarna dengan beberapa hiasan, wall decor, beberapa cushion cover untuk di sofa dan hiasan-hiasan lainnya. Nah, ini sebelah sisi lain, awalnya aku hanya menggunakan wall shelf dan cermin. Semakin kesini, karena perintilan aku terlalu banyak, aku menguranginya dan memberikan sentuhan baru dengan menggunakan perapian dan jendela sabi. Tapi saat itu aku masih menggunakan cermin. Nah, perapian ini aku gunakan untuk menyimpan beberapa perintilan-perintilan yang menurutku cocok untuk di rumahku sendiri. Kemudian aku merubahnya dengan menggunakan jendela sabi di bagian atasnya, jadi semakin terasa sabiciknya. Nah, kemudian kita lanjut ke area ruang tengah atau ruang keluarga. Ruang keluarga ini berawal dari ruang yang masih polos
tapi aku menggunakan wall sticker agar tampak lebih berbeda. Nah, ini di area sisi sebelah sini aku menggunakan meja telepon, kursi, dan jendela kolonial untuk memberikan sentuhan yang berbeda. Semakin ke sini, semakin aku kadang aku suka menggeser-geser furniture atau hiasan. Nah, jendela aku pindah ke sebelah sini. Untuk area TV aku menggunakan bandu TV dan wall shelf untuk menyimpan beberapa hiasan. Nah, ini potret keseluruhan ruang keluarga aku, dimana menyambung langsung ke area dining room dan penyimpanan kulkas, dan langsung menuju ke area kitchen. Memang ini yang ingin aku desain untuk area tengah. Kemudian kita masuk ke kamar utama. Ini kamar aku berawal dari sebuah kamar yang waktu itu aku berikan sentuhan menggunakan kelambu agar tampak lebih manis, karena memang pada saat itu tempat tidur aku masih tempat tidur lama, kayu jati, jadi aku bisa mensiasati agar tampak lebih manis dengan menggunakan kelambu. Kemudian beralih, kelambu dicabut dan beralih aku menggantinya dengan jam dinding raksasa. Nah, kemudian aku beralih lagi karena cat waktu itu terlalu tua, aku makeover kamar ini mengganti catnya dengan cat propan. Nah, kemudian sementara ini aku membutuhkan proses beberapa waktu untuk pemesanan divan. Nah, pada saat itu aku tidur sementara di lantai menggunakan kasur lantai, menikmati prosesnya, dan akhirnya divan pun jadi dan aku langsung mendekoret area kamar ini dengan membuat sebuah wall decor dari frame yang diberi sentuhan bunga dan wall sign. Kemudian aku memberikan sentuhan-sentuhan makrem gantung untuk disimpan bunga-bunga yang amat simpel di beberapa dinding. Dan akhirnya kamar ini pun berubah menjadi lebih cantik. Kemudian kita beralih ke kamar kedua, yaitu kamar yang ditempati oleh anak pertama aku, seorang cowok yang masih sekitar umur 10 tahunan, dan dia meminta untuk mewarnai kamarnya dengan cat warna biru karena memang biru warna kesukaannya. Dan ada beberapa hiasan-hiasan dinding, televisi, lemari baju, dan kasur aku simpan di bawah tanpa menggunakan divan agar tampak lebih luas. Kemudian beralih ke kamar sebelah, yaitu kamar ketiga, yaitu kamar untuk adiknya. Berawal dari seperti gudang seperti ini, kalian lihat ya teman-teman, ini seperti gudang. Memang pada saat itu aku masih butuh tempat untuk menyimpan barang yang tidak terpakai. Kemudian aku decorate, aku makeover menjadi suatu kamar yang menurutku ini tampak manis. Cuma karena membutuhkan proses, jadi aku pelan-pelan aku cat, kemudian bagian bawahnya aku pasang wall sticker, dan aku beli kasur untuk di bawah juga seperti abangnya, dan menggunakan kelambu. Ada lemari pakaian, ada rak juga untuk menyimpan mainan, ada stool dan beberapa barang-barang lainnya yang semakin lama semakin aku rapikan. Dan akhirnya ini tampilan terakhir kamar ini. Aku menggunakan wall foam untuk di area kepala, dan aku berikan satu set meja belajar, kemudian kontainer untuk menyimpan mainan, memberi sentuhan yang berbeda dengan menggelar karpet, dan lemari pindah posisi. Lanjut ke area dapur. Nah, ini dapur awal aku. Nah, dapur awal aku yang warna dindingnya pun agak tua. Terus kompor aku pilok dengan cat semprot. Kemudian dinding aku banyak banget perintilan seperti talenan hias, ada kuk dari centong hasil DIY aku, dan rumah yang aku buat dari stick es krim. Memang saat itu aku senang banget DIY untuk menghias rumahku. Kemudian kembali kesininya aku merubah dengan membeli kitchen set gantung untuk di sebelah kiri di atas wastafel. Nah, semakin kesini aku rasa aku perlu untuk menyimpan panci dan lain-lain. Kemudian aku membelinya wall shelf
susun untuk menyimpan panci, menyimpan hiasan di area kitchen agar tampak berbeda, bisa membuat kenyamanan tersendiri untuk aku di rumah ini. Kemudian ini dia. Kemudian aku membelinya wall shelf susun untuk menyimpan panci, menyimpan hiasan di area kitchen agar tampak berbeda, bisa membuat kenyamanan tersendiri untuk aku di rumah ini. Kemudian ini